Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar walaupun di rumah aja. Dan untuk ayah bunda tetap semangat juga ya mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Miss. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Sudah dibuka bukunya? Ayo, kita mau belajar apa? Kita akan membahas hadis perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Sudah dibuka bukunya? Oke, lanjut ya. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang hadis perilaku mandiri. Mandiri berarti tidak menyandarkan atau bergantung tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Seseorang bisa dikatakan mandiri jika sudah mampu mengerjakan segala sesuatu atau segala tugasnya, baik dari orang tua maupun guru. Jika belum mampu menyelesaikan tugas tanpa usaha sama sekali, itu dinamakan tidak mandiri atau belum mandiri. Yuk sama-sama kita baca hadis perilaku mandiri. Anis Zubairinil Awama radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayakhudha ahadukum ahbalahu thumma ya'til jabalah fayatiya bi huzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhahu khairul lahu min ay yas'alan nas a'tahu aw mana'ahu. Yang artinya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara demikian itulah Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya, maka hal semacam itu lebih baik darinya daripada meminta-minta atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Terkait dengan hidup mandiri, Islam menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk para pelajar. Mereka juga harus mandiri, misalnya mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas baik di rumah maupun di sekolah. Umat Islam semuanya dituntut berusaha dan bekerja dengan menggunakan segala sesuatu kemampuannya. Kemampuan tersebut bisa berupa tenaga atau pemikiran yang dicurahkan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, itu merupakan maksud hadis tentang perilaku mandiri. Lanjut ya. Jadi, perilaku mandiri itu atau sikap mandiri itu apa sih? Sikap mandiri adalah selalu melaksanakan tugas sendiri atau melaksanakan sesuatu dengan sendiri, tidak dibantu dengan orang lain. Itu dinamakan dengan perilaku mandiri. Berikut contoh perilaku mandiri. Yang pertama adalah membereskan pakaian sendiri tanpa bantuan orang tua. Dan yang kedua, ada seorang laki-laki sedang belajar mengerjakan tugas yang diberikan gurunya secara mandiri. Ia melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu yang dinamakan perilaku mandiri ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang hadis percaya diri. Yuk sama-sama kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tazkuhu mala ya'nihi. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Bagi orang beriman, rasa percaya diri itu timbul karena adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada hambanya untuk melakukan segala sesuatu. Nah, percaya diri itu termasuk akhlak terpuji. Rasa percaya diri itu perlu kita tanam atau perlu kita pupuk dari sejak kecil, dan harus dipupuk dalam diri kita. Kita tanamkan bahwa kita atau aku pasti bisa. Dengan rasa percaya diri, kita dapat melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan dengan tenang dan dengan hasil yang kita harapkan. Oke, teman-teman, pada slide berikutnya Miss tampilkan contoh perilaku percaya diri. Di sini ada 3 gambar yang mencerminkan perilaku percaya diri. Nah, yang pertama itu seorang siswi mendapatkan hasil ulangan yang memuaskan karena ia yakin dan dia tanamkan kepada dirinya bahwa aku pasti bisa. Nah, yang kedua ini ada seorang siswa laki-laki yang berani tampil maju ke depan. Nah, yang ketiga ini adalah ada dua siswa. Yang pertama itu ada siswa laki-laki yang ia tuh merengek nangis ingin meminta bocoran soal. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, yang gambar ketiga ini tidak boleh kita contoh karena kalau kita meminta bocoran soal itu termasuk akhlak tercela dan kita tidak percaya bahwa kemampuan diri kita sendiri. Kita tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa aku pasti bisa. Oke, teman-teman, jadi percaya diri adalah, ada yang tahu? Percaya diri adalah percaya akan kemampuan diri sendiri dengan usaha yang gigih atau giat dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai dari sekarang, yuk kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita bisa dan harus dengan usaha. Usahanya itu kayak gimana, Miss? Usahanya kita harus belajar dengan giat, tidak boleh berpengaruh kepada orang lain dan harus mengharapkan pertolongan dari Allah. Contohnya pada saat kita ulangan, kita harus percaya diri kepada kemampuan diri kita. Kita tidak boleh nengok kanan atau kiri, depan, belakang, itu tidak boleh. Percaya aja akan kemampuan diri sendiri. Nah, belum tentu orang yang kalian contekin itu jawabannya benar. Miss yakin anak-anak Miss ini memiliki rasa percaya diri yang besar. Ciri-ciri anak percaya diri antara lain rajin dalam belajar, tampil di depan umum apa adanya, tidak grogi atau dingin gemeter. Nah, tidak berlebihan. Anak yang percaya diri wajahnya tuh selalu ceria, lancar dalam berbicara, dan tidak mudah berpengaruh terhadap pujukan orang lain. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang hadis perilaku tanggung jawab. Yuk sama-sama kita baca. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Oke, teman-teman semuanya, pada hakikatnya itu semua manusia itu adalah pemimpin.
Dengan demikian, berarti kita semua harus memiliki sikap atau perilaku tanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan mendapatkan balasan nanti di yaumil hisab. Islam sangat menjunjung tinggi sikap atau perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab ada hubungannya dengan hak dan kewajiban. Orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, ia berkewajiban untuk memberikan zakat, infak, dan sodakoh dari harta yang dia miliki, dan dia juga berhak untuk mempergunakannya sebagaimana yang ia kehendaki, asal sesuai dengan aturannya. Selain itu, ada juga tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam. Sebagai pemimpin, kita semua itu memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap diri kita sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, contohnya ya, seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang atasan bertanggung jawab pada bawahannya. Seorang presiden bertanggung jawab terhadap rakyat-rakyatnya. Dan seorang guru bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Begitu juga seorang murid harus bertanggung jawab atas dirinya untuk belajar yang rajin sehingga mampu mencapai cita-cita yang diinginkan. Perilaku tanggung jawab. Jadi apa sih perilaku atau sikap tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah keadaan seseorang yang wajib menanggung segala sesuatu yang telah ia kerjakan atau yang telah ia lakukan. Nah, itu yang dinamakan dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu ada macam-macamnya. Yang pertama, tanggung jawab kita kepada Allah. Contohnya apa sih tanggung jawab kita kepada Allah? Melaksanakan perintah Allah dengan cara sholat 5 waktu, puasa, bersedekah, dan meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah. Nah, yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Oke, contoh kedua tanggung jawab kepada diri sendiri itu apa sih? Contohnya, yang pertama itu jaga selalu kebersihan diri sendiri tanpa diminta dengan cara mandi 2 kali sehari, gosok gigi. Nah, jika peralatan atau sampah bertebaran, langsung dibersihkan dan dirapikan. Kerjakan segala sesuatu tanpa diminta atau disuruh. Contohnya, apabila kalian memiliki tanggung jawab terhadap PR atau pekerjaan sekolah yang diberikan guru, kalian harus bertanggung jawab sendiri dengan cara mengerjakannya di rumah. Nah, selanjutnya jangan berbohong. Tidak boleh berbohong. Karena kalau kita terus-terusan berbohong, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, jaga selalu hubungan baik kita terhadap individu atau teman-teman kita. Oke, lanjut. Yang ketiga itu tanggung jawab kepada orang tua. Oke, contoh atau sikap atau perilaku tanggung jawab terhadap kepada orang tua itu apa sih? Contohnya itu, ayo ada yang tahu nggak? Yang pertama itu kita harus menuruti segala perintah orang tua. Kita tidak boleh membantah perintah yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Dan kita harus nurut, tidak boleh membantah, tidak boleh berkata Nah, selanjutnya kita harus membantu segala macam pekerjaan yang ada di rumah tanpa disuruh. Nah, yang tadi Miss sebutkan merupakan contoh perilaku tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, dan orang tua. Ciri-ciri perilaku tanggung jawab yang pertama, selalu menepati janji. Apabila ia berjanji, tidak harus menepati janji dan tidak boleh mengingkari janji.
Nah, yang kedua disiplin. Disiplin contohnya itu apabila kalian berjanji kepada teman kalian ingin mengerjakan PR datang jam 7, kalian itu harus datang tepat waktu jam 7. Tidak boleh lewat dari jam tersebut. Dan contohnya lagi, ketika kalian masuk sekolah, masuk setengah 7, kalian harus tepat waktu, harus disiplin. Tidak memiliki rasa takut. Lanjut, mengaku dan meminta maaf jika salah. Oke teman-teman, apabila kalian memiliki salah dengan teman kalian atau orang tua atau kakak, kalian tidak boleh malu-malu atau segan untuk meminta maaf terlebih dahulu ya. Ada yang tahu kesimpulannya apa? Oke, Miss akan menjelaskan kesimpulan dari hadis mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Mandiri tidak menyandarkan tugas atau tanggung jawabnya kepada orang lain. Seseorang bisa dikatakan mandiri apabila ia sudah mampu mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan orang tua. Contohnya itu mengerjakan tugas dari guru dan orang tua dengan sendiri. Percaya diri artinya percaya pada kemampuan diri sendiri. Mulai dari sekarang, ayo kita tanamkan rasa percaya diri kita. Tanamkan kepada diri kita bahwa kita pasti bisa atau aku pasti bisa. Pada hakikatnya, semua manusia itu adalah pemimpin yang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, rasa percaya diri itu perlu kita pupuk di dalam diri kita mulai dari kecil. Karena dengan percaya diri kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dengan tenang dan dapat meraih hasil yang kita harapkan nanti. Oke, alhamdulillah penjelasan dari Miss sudah selesai. Ini ada tugas dari Miss, insya Allah tidak memberatkan kalian semua. Tugasnya, soalnya hanya 5 saja, kalian tulis di buku tulis. Soalnya ditulis ya. Setelah sudah selesai, kalian foto dan kirimkan ke nomor Miss. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita membaca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dapat menyerap ilmu yang telah Miss jelaskan tadi. Mohon maaf apabila Miss menjelaskannya kecepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.